Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Sanjaya SAG selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 67 Jakarta sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 PAI di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001465. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran PAI di kelas 10 dengan materi Fikih Muamalah dengan tema Fikih Muamalah Asuransi Bank dan Koperasi Syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. DKP 3 nih. Kalau saya tanya kelas 10 DKP 3 hari ini apa kabarnya? Kalau kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan luar biasa, jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat dan Allahu Akbar. Bisa ya? Bisa. 10 DKP 3, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, saya akan mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, untuk menambah keberkahan pembelajaran kita akan awali dengan sama-sama berdoa. Saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa kita pada hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, akan baca doa. Doa, silakan. Doa, selesai. Salam. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kita hari ini. Apakah semua hadir atau tidak? Kita akan lihat. Aditya Pratama. Adit? Kenapa Adit ini? Kurang tahu ya? Azra, Anggi, Anissa, Aryani, Arya, Hilda, Iyaka, wah mantap. Wokli, Lukman, Hadir, Pak. wah luar biasa ya. Dika, Jordi, ada 3 kawan kita yang hari ini sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya dan sama-sama dapat bersekolah lagi seperti sedia kala. Sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ini. Boleh semuanya berdiri. Masih meminta satu orang buat jadi DJ-nya. Kira-kira siapa yang bisa nih? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Saya pengen untuk fokus kita hari ini, kita akan sama-sama membuat otak kita nih fresh. Ya, karena selama pagi sampai siang kita belajar mungkin cukup suntuk ya. Kita akan melakukan yang namanya kegiatan senam otak. Pernah main nggak senam otak? Pernah ya? Oke, pernah main di atas dulu ya. Kita hitung-hitungan ya. Dua.
3, 4, 5, 1, 2, tembak, 2, tembak, 2. Oke, boleh tepuk tangan teman-teman. Agak rumit ya, nggak semudah yang kita bayangkan ya. Nah, ada lagi gamesnya. Sekarang kita perhatikan di layar ya. Di sini ada instruksi. Ya, dengarkan instruksinya. Dengarkan instruksinya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oh, udah cakep sama. Oh iya, tapi udah request. Kalau ada olahraga, ada olah juga ya. Nah, sebelum kita masuk lagi materinya, saya mau tanya-tanya ke kalian. Di sini, kita kan anak SMK semua dulu ya. Betul. Ada nggak di antara kalian yang ingin menjadi seorang pengusaha? Oke, Yaudah. Yang pengen jadi bos gitu ya? Seru ya? Oke. Kira-kira kalau banyak yang pengen jadi pengusaha, apa sih tantangan terbesar dalam memulai sebuah usaha? Betul apa kira-kira? Hah? Untuk import ya, Masya Allah. Modal import itu luar biasa. Karena kalau nggak ada modal, bisa jalan bisnis. Nah sekarang pertanyaannya adalah dalam Islam kita mengenal istilah yang namanya berkah. Gimana caranya kita punya usaha, punya uang, punya bisnis, tapi untung dan tetap berkah? Nah hari inilah kita akan masuk ke pembelajaran untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Kenapa sih Pak? Hari ini kita akan belajar fikih muamalah tentang asuransi, bank, dan juga muamalah syariah. Ada 4 alasan utama. Yang pertama adalah kita akan nanti setelah pelajaran ini selesai mengetahui tentang fikih muamalah, khususnya asuransi, bank, dan operasi syariah. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya asuransi, operasi, dan juga bank dalam konsep syariah. Kemudian kita akan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kita akan coba berasuransi atau menggunakan bank syariah atau menjalankan operasi syariah. Dan alasan yang ketiga tujuannya adalah agar kita dapat menyatakan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ketentuan agama. Jadi kita nggak akan ragu lagi nih ketika kita akan memilih produk-produk syariah nantinya. Karena di dunia yang modern saat ini banyak sekali yang menawarkan jenis pendanaan atau keuangan non syariah. Dan yang terakhir adalah kita dapat tumbuh nantinya jiwa-jiwa tadi kewirausahaan dan juga peduli terhadap sosial. Nah, menarik sekali materi hari ini. Tapi saya tidak akan banyak bicara untuk materi hari ini karena kita akan melakukan sebuah diskusi dan eksperimental tentang apa dan bagaimana caranya kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai prinsip syariah dalam ekonomi. Yang pertama kita akan bahas ya tentang asuransi. Ada sebuah tayangan yang dapat kita saksikan bersama tentang asuransi syariah. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep formal dalam asuransi syariah. Menurut Fatwa dan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (BSN) MUI, pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabrak yang memberikan pengorbanan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Lalu aku membedakan dengan konsep tolong-menolong asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Beberapa asuransi konvensional dana yang disepakati Betul sekali. Jadi singkatnya adalah kalau kita ngomongin asuransi syariah, sebagaimana sudah kita tahu bersama, asuransi adalah sebuah usaha untuk kita dapat menjaminkan aset, kesehatan ataupun sosial kita
dengan konsep-konsep tertentu. Nah, dalam Islam konsep ini disebut sebagai tabarruk gitu kan. Dan kita akan mengenal yang namanya nanti asuransi syariah itu basisnya adalah sharing risk atau berbagi risiko, dan itu sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Nah, sebelum masuk lagi ke penjelasan lebih kompleks tentang ini, kita akan ketahui dulu nih bahwa di dalam asuransi syariah itu ada yang namanya akad. Ada yang namanya akad tabarruk, ada akad ijarah atau mudharabah. Ya, mudharabah itu akad bagi hasil. Ada akad lokal lebih ujur, jadi kesepakatan. Kemudian akad mudharabah musyarakah, yakni akad kemudian yang dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian yang proporsional. Nah, nanti kita juga selain mengenal asuransi, kita kenal juga ada yang namanya bank syariah. Nah, kita akan disclaimer juga tentang bank syariah dalam bentuk tayangan video berikut ini. Apa sih bank syariah itu? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah melarang riba, penambahan pendapatan secara tidak sah, haram, transaksi yang objeknya dilarang syariah, maisir, transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain, berdasarkan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee, berdasarkan sistem bunga. Besaran bagi hasil berubah-ubah sesuai kinerja usaha. Besaran bunga tetap. Profit dan falah oriented atau kebahagiaan dunia dan akhirat, sejahtera lahir dan batin. Profit oriented atau kebahagiaan dunia saja. Pola hubungan bank dan nasabah adalah kemitraan. Pola hubungan bank dan nasabah adalah debitur, berlaku tetap sama sesuai akad hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan, kecuali disepakati perubahannya oleh para pelaku. Nasabah harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank. Oke, itu pembahasan tentang bank syariah. Saya yakin kita sudah pernah ke bank, pernah nggak? Apa yang kalau bank biasanya? Ambil duit, ya, apa lagi? Nabung misalnya, atau membuat rekening dan sebagainya. Nah, bank secara umum adalah tempat di mana uang itu berputar. Jadi ada transaksi yang kemudian dilakukan dengan berbagai jenis model program dan juga produknya. Nah, di Indonesia sendiri bank itu ada 3 jenis kan, ada bank konvensional, ada bank syariah, dan ada bank sentral atau bank Indonesia. Kita bisa dijelaskan. Intinya sih gini ya, kalau ada yang namanya bank syariah, dia selalu mengedepankan yang namanya akad. Akad itu apa sih? Kesepakatan. Misalkan gini, Jordan sama Mutaki gitu ya. Jordan sama Mutaki ingin membeli kambing di tempatnya Wildan. Nah, pergilah ke tempat Wildan, kemudian menyepakati harga kambingnya. Ini kambing kira-kira harganya berapa ya, Mas Wildan? Oh, kambing ini sih masih kecil. Nanti kalau udah besar sedikit, baru saya jual. Kira-kira nanti kalau sudah besar sedikit, harganya berapa? Nah, kalau menggunakan konsep bank syariah, Wildan akan mengatakan, oh, harga kambingnya adalah nanti kalau sudah besar sedikit, ya sekitar 2.500.000 dan itu 2.500 gitu, tidak akan berubah gitu. Tapi kalau menggunakan prinsip bank konvensional, lihat nanti harganya, nanti mungkin bisa berubah kayak gitu. Kita tadi suku bunga mempengaruhi inflasi kayak gitu. Sedangkan kalau dalam bank syariah tidak sama sekali. Terakhir nih tentang riba. Ini ada ilustrasi seorang anak yang lagi beli. Bapaunya bapau. Bapau. Wah, pada tukang bakau. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaunya Naomi. Kami jangan lupa tanya dulu ke mamanya. Halal nggak tuh bakpaunya? Iya. Mam, beli bakpaunya dong. Bakpaunya halal kan, Mam? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mama. Ada logo halal. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000.
aku pinjamkan 3.000, tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau ah kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? Kalau ada penambahan uang itu disebut sebagai riba. Nah, satu produk lagi di dalam fikih muamalah Islam selain tadi ada kegiatan bank, kemudian ada kegiatan asuransi, terakhir kita mengenal yang namanya koperasi. Nah, saya yakin kita pernah tahu tentang koperasi ya. Pernah lihat koperasi? Pernah berbelanja di koperasi? Nah, perbedaannya adalah dia hanya menggunakan prinsip syariah saja untuk koperasi syariah. Ya, karena di dalam koperasi itu ada simpan pinjam juga yang mirip-mirip model dengan bank ternyata. Tapi dalam konsep peminjaman koperasi syariah dia tidak ada usaha untuk melakukan riba di dalamnya. Karena prinsipnya adalah untuk tolong menolong. Oke. Setelah ini saya ada sebuah tugas yang dapat kita selesaikan bareng-bareng ya, dalam bentuk lembar kerja peserta didik atau namanya LK didik. Nah, saya tampilkan dulu bentuknya seperti apa sih Pak Sek? Ya. Nah, saya akan bagi kita semua dalam 5 kelompok. Ya. Kemudian nanti akan saya bagikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja seperti apa yang akan kalian lakukan? Kan presentasinya menggunakan sesi gallery walk. Jadi nanti kita akan melakukan sesi gallery walk di mana kalian akan tempelkan ini di tempat kelompok kalian berada, kemudian membiarkan kelompok lain untuk melihat dan memberikan penilaian terhadap apa yang sudah kalian jelaskan di dalam poster. Kemudian nanti saya akan berikan QR atau barcode yang dapat di-scan yang ada di dalam sini. Isinya adalah materi tadi yang sudah saya jelaskan. Barangkali ada yang perlu di-explore lagi atau ada yang perlu dilihat lagi seperti itu ya. Nah, apa sih permasalahan yang akan kita selesaikan? Oke. Di sini saya berikan dulu di setiap kelompok masing-masing satu ya. Rizky punya 3 masalah ternyata. Pertama adalah modal, ya. Rizky itu hanya punya uang 4 juta dari yang seharusnya punya uang sekitar 10 juta. Jadi kalau mau bikin modal untuk usaha sablon, usaha kostum kaos gitu ya, itu sekitar 10 juta kira-kira setelah dihitung oleh Rizky dan teman-teman yang 3. Tapi Rizky dan teman-temannya hanya punya 4 juta nih. Kemudian ada masalah yang kedua tentang resikonya. Ternyata kalau mesin pres harga jutaan rupiah yang kemudian dibeli itu rusak, nanti kan bisa bangkrut ya Rizky. Jadi udah modalnya besar tapi ada resiko juga. Karena alat pres itu agak rentan ternyata menurut eksperimen yang dilakukan oleh Rizky dan teman-teman. Pertama kita lihat masalah yang akan kita selesaikan adalah tentang keuangan. Nah, keuangan modal nih. Kita akan tawarkan solusi kepada Rizky dan teman-temannya dengan 2 konsep. Mau menggunakan bank syariah atau mau menggunakan koperasi syariah. Maka nanti kelompok silakan berdiskusi plus dan minusnya seperti apa kalau pakai bank syariah dan pakai koperasi syariah. Itu dulu kita analisis. Kelebihan, kekurangan. Boleh nanti diekspor di QR code-nya atau bisa juga nanti dilihat di buku paket ajarnya. Di situ ada kan. Tentang apa sih kelebihan dan kekurangannya kira-kira. Kemudian resiko usahanya. Nah, masalah kedua adalah resiko usaha. Berarti kan kita harus mengasuransikan mesin presnya punya Rizky tadi ya. Nah, di situ kita akan coba menggunakan konsep takaful atau asuransi syariah. Gimana sih? Udah bisa mencoba.
Nah, yang halaman 106 kan ada investasi bentuknya, ada jual beli, ada sewa, ada ITKS, kemudian jasa pekerjaan. Nah ini sama sih dengan bank sebenarnya. Kita udah sampai mana? Bahan-bahan lain, kaos, pokoknya semua fungsi itu 10 juta. Sedangkan itu cuma 4 juta. Jadi nah kalau kita mau beli sama bimbing, jual beli, menjaga standnya nanti akan di sini ya. Kita akan tempat saja. Kedua selebihnya menyebar. Nanti sembari menyebar, kalian pegang satu-satu ini ya. Poin penilaiannya. Kalian hanya bisa memberikan nilai untuk kelompok lain, tidak bisa kelompok sendiri. Ya. Jadi kalian boleh, ya. Oke, perhatikan dulu semuanya. Kalian boleh nanti untuk bertanya-tanya kepada kelompoknya. Kok ini, kok itu, kok kalian pilihnya gitu, kok nulisnya gini. Kalau kalian merasa oke dan logis, terus kalian menarik juga konsepnya, tempelkan saja langsung di karton mereka. Cepat. Oke. Satu orang hanya bisa menilai sekali. Di keempat stand lain selain kelompok ini. Boleh dikumpulkan? Ya, terima kasih. Ya. Oke, saya minta untuk nanti ditempelnya di jendela yang sini aja, lovely ya. Nanti Belga juga di sebelah sini aja. Kayak gitu. Dulu ya. Pegang aja. Pegang aja dulu ya. Udah. Tapi nanti belum dikasih. Ini biar sirkulasinya agak enak. Nanti boleh bangku dan mejanya agak digeser ya. Dia untuk memberi kesempatan. Jadi nanya dari sini aja nih, karena kan banyak temennya. Nanya dari sini. Kelompok ini juga sama. Kelompok yang ini juga sama dan ini juga sama. Dan bangkunya masih. Baik, silakan bisa di dulu bangkunya biar nanti tamu-tamunya bisa datang. Itu aja. Baik, sudah bisa kita mulai presentasinya? Sini. Boleh dipegang atau boleh dipegang? Dipegang aja kalau enggak. Iya. Stepnya dipegang masing-masing ya. Ada balon tipe ya? Tipnya yang ini. Ya. Satu.
menurut kamu di antara 4 selanjutnya kamu yang bagus? Iya. Nanti ada opsinya selain dari juga. Dari SD ini setelah dari yang di step 2 aja sebenarnya ini. Kalau tadi ada yang saya kasih lebih, kalau jangan ditempel. Sebentar, kalau kembali ke step masing-masing, kelompok 8, kelompok 3, kelompok 4 ya? Kelompok 2 dapatnya 8, boleh betul sana? Berapa? 5, berapa berarti? 10. Padahal saya juga ini tadi udah ada yang 9, ada 3 tadi. Tapi oke, tidak apa-apa, berarti perolehan paling banyak kata nih di kelompok yang mendapatkan 10 step. Dari kelompok 1, kelompok 5, dengan kelompok 4. Sip. Oke, kira-kira dari pembelajaran hari ini ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan? Apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran mengenai fikih, muamalah, asuransi, dan juga bank serta koperasi syariah? Ada yang mau menyatakan pendapatnya? Mas Jo, boleh kan? Jadi kesimpulan dari pelajaran itu menurut saya ketika kita mau berinvestasi itu bisa memilih kan bank komersial atau bank syariah, namun dari sudut saya itu lebih baik itu bank syariah Alasannya kenapa? karena memiliki keuntungan banyak dan juga bank syariah itu adil dalam membagi risiko. Dan berdasarkan prinsip ini. Ya, betul. Boleh tepuk tangan buat Mas Jo? Hari ini kira-kira apa yang kalian dapatkan masing-masing kalian kali ini ya? Silakan dituliskan. Nanti saya kasih kesempatan untuk maju dan tempelkan ke depan. Singkat saja yang kalian dapatkan. Atau kalian senang, boleh ditulis. Atau kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat misalnya, atau apa yang insight baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Boleh, tempel. Boleh, tulis nama boleh, tidak juga boleh. Boleh. Ini apa nih? Alhamdulillah, hari ini kita sudah dapat banyak sekali pembelajaran khususnya tentang bagaimana Islam mengatur masalah ekonomi dalam konsep apa fikih, muamalah, ada asuransi, bank dan juga operasi. Sebetulnya masih banyak ya model dan jenis fikih muamalah lain, tapi ini diperuntukkan 3 bagian ini adalah agar kita sama-sama bisa melihat masa depan yang lebih banyak pilihannya, karena tadi ada yang namanya asuransi, koperasi, dan bank syariah, di mana anak SMK seperti kita biasanya akan punya kecenderungan bisa untuk melakukan pembuatan usaha secara mandiri, jadi jika usaha sendiri atau seperti Rizky dalam cerita yang tadi ingin membuat usaha konveksi baju custom sendiri.
Semoga kita dapat menjadi wirausahawan yang berkah, yang halal, thayyiban. Amin Allahumma. Amin. Baik. Masih semangat semuanya? Oke, kita bertiga apa kabar semuanya? Dengan berdoa yang akan dipandu oleh ketua kelas kita. Dibaik. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sampai kita berdoa. Berdoa, silakan. Selesai. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.